Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Sebelum kita mulai membaca kitab ini, mari kita awali dulu bersama-sama dengan membaca surat Al-Fatihah. Terkirimkan untuk sahibi hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa masyaikhihi wa ulamaihi wa asatidihi wa li jami' masyayikhina wa ulamaina wa asatidina wa abaina wa ummatina wa ikhwanina sya'ulillahi lahum wa lana al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada yang mau baca? Bismillahirrahmanirrahim. Qala aidan qala aqlaqan man malaka mantiqahu sumiya haliman wa man malaka ghadabahu sumiya syuja'an wa man malaka syahwatahu sumiya 'afifan. Qala wa qila li Aflaton ayyul amrayni 'ala darajatin ayyaqula ma ya'lamu aw A'la darajatan. darajatan ayyaqula ma ya'lamu aw ya'lamu ma yaqulu. Faqala ayyaqula ma ya'lamu li'anna martabatal ilmi wa martabatil qawli. Qala wa hadha kama qala fal qawlu tabi'un lil 'ilmi wa hadha wal haqqu liyakuna al-'ilmu awalan wa aslan wa idza 'alima ma yaqulu faka'anna al-'ilma maqsuratun 'ala qawlihi min ghairi an yakuna qa'iman bi nafsihi thabitun fi ma'danihi jarin min yambu'ihi. Wa hadha akhiru ma fahimna anhu fi hadzal fasli wa la'alla al-mutalabata bi ziyadati syarhin mumkinatin fa innal baghza fihi latifun wal bayana anhu azizun. Oke, sudah cukup dulu. Abu Sulaiman juga mengatakan, Aflaton pernah mengatakan man malaka mantiqahu, yaitu orang yang menguasai pemikirannya atau nalarnya, maka ia disebut sebagai orang yang halim, orang yang santun. Dan barang siapa orang yang menguasai amarahnya, maka ia disebut sebagai orang yang berani. Waman malaka syahwatu, dan barang siapa yang menguasai syahwatnya, maka ia disebut sebagai orang yang menjaga. Qala wakila li Aflaton, kemudian Abu Sulaiman mengatakan, ditanyakan kepada Aflaton, ayyul amrayni 'ala darajatan ayyaqula ma ya'lamu wa ya'lamu ma yaqulu, yang manakah di antara dua perkara yang lebih unggul derajatnya, antara orang yang mengatakan apa yang ia ketahui ataukah mengetahui apa yang ia katakan. Kemudian Aflaton menjawabnya, ayyaqula ma ya'lamu, yaitu orang yang mengatakan apa yang ia ketahui, karena sesungguhnya tingkatan ilmu itu di atas tingkatan perkataan. Qala, kemudian Aflaton juga mengatakan wa hadza kama qala, hal ini juga sebagaimana orang mengatakan fal qawlu tabi'un lil ilmi, perkataan itu mengikuti ilmu. Wa hadza huwal haqqu liyakuna ilmu awalan wa aslan, dan hal ini itu adalah sebuah kebenaran supaya ilmu itu menjadi sebuah awal atau sebuah yang pertama, wa aslan, dan sebagai sebuah pokok. Wa idza 'alima ma yaqulu, dan ketika orang mengetahui apa yang ia katakan, maka seakan-akan sesungguhnya ilmu itu diringkas, disingkat atas ucapannya. Min ghairi ayyakuna qa'iman bi nafsihi,
dari selain orang yang berdiri dengan dirinya sendiri, sabitun orang yang tetap bimadanihi di dalam sumbernya, dan orang yang mengalir dari mata airnya. Oke. Ya, saya kira sudah jelas ya. Cuman saya lebih menggarisbawahi lagi yang perlu saya sampaikan. Jadi kalau saya itu lebih enak pakai tasdid. Jadi malaka. Jadi malaka yumaliku tamlikan, ataukah malaka yamliku milkan. Maksud saya itu malaka itu tidak memiliki sebenarnya, tetapi menguasai. Iya, jadi ya barang siapa yang mampu menguasai. Jadi justru logika itu tidak berkuasa. Dia yang menguasai logika. Kalau dia dikuasai oleh logika, dia akan sembarangan ngalor ngidul, nggak pakai argumen, tetapi dia tidak punya argumen. Jadi dia dikuasai oleh logika. Itu salah. Dia harus menguasai logika. Barang siapa yang menguasai logikanya, maka dia akan halim. Orang yang tadi itu orang yang santun. Iya, santun itu logis tapi mengendalikan kelogisannya. Orang kalau logikanya diumbar terus, bisa jadi tidak santun. Jadi maksudnya malak begitu. Jadi siapa yang bisa menguasai kemarahannya, kalau marah jelas harus itu. Tetapi masalahnya, kamu bisa nggak mengendalikan marah itu? Kalau kamu bisa mengendalikan marah, maka hasil dari proses pengendalian marah kamu menjadi sebuah keberanian. Gitu. Jadi sama dan seterusnya ya. Oke. Oke, berikutnya saya baru juga menjelaskan lagi. Ayyakula ma ya'lamu au ya'lamu ma yaqulu. Ya, au ya'lama ma yaqulu. Ya, saya kira ini secara harfiah kita sudah paham. Tetapi maksud saya jadi dia baru akan mengatakan ketika dia mengetahui. Gitu. Jadi ayyakula ma ya'lam, dia baru akan ngomong jika dia mengetahui. Dia baru berkomentar jika tahu. Nah, tetapi di saat yang lain itu, apakah orang yang mengetahui itu harus ngomong? Gitu. Jadi au ya'lamu ma yaqul. Jadi dia mengetahui, karena dia mengetahui, maka dia banyak ngomongnya. Gitu. Lah, sebenarnya ini benar-benar saja. Toh dia juga ngomong karena tahu. Toh dia tahu, makanya dia ngomong. Loh, kalau begitu sama aja dong. Makanya dibedakan caranya. Dia baru ngomong ketika dia tahu. Dan apa yang dia ketahui, dia mesti sampaikan, dia mesti omongkan. Lah, patokan ini, maka yang lebih utama itu yang pertama. Gitu. Jadi dia baru ngomong kalau dia tahu. Jika dia tidak tahu, dia tidak perlu ngomong, dan seterusnya gitu. Jadi intinya mengetahui itu tidak harus diomongkan. Meskipun dia sah-sah saja untuk mengomongkan, meskipun ketika dia tahu, sah-sah saja. Gitu. Bolehkah Pak? Karena saya tahu saya ngomongkan. Oh boleh. Kenapa tidak boleh?
Tetapi masalahnya ketika saya tahu, apakah saya harus omongkan? Ya tidak harus tuh. Begitu. Nah, ini yang pertama, ini yang dimaksudkan. Jadi ayyakula ma ya'lam. Jadi intinya seperti itu. Jadi perlu digarisbawahi bahwa pengetahuan itu penting dan menjadi sumber, menjadi dasar dari apa yang diucapkan, begitu. Tidak kemudian karena dia tahu karena dia tahu dia kemudian ngomong semuanya, nggak gitu. Jadi karena dia tahu dia ngomong semuanya, kan dia tahu, bukan begitu. Dia ngomong karena dia memahami. Nah, gitu. Dia barusan ngomong kalau dia memahami. Artinya omongan dia terkendali oleh pengetahuan. Bukan pengetahuan dia itu menjadi, ya katakanlah menjadi sumber mungkin ya untuk omongan dia. Mungkin saya memahami seperti itu. Jadi ini beda-beda tipis yang kita harus pahami betul ya. Oke. Terusnya. Wahada, hal ini itu adalah akhir dari apa yang kami pahami dalam pasal ini. Wa alal mutalabati bi zatin syarhin mumkinatin. Dan semoga apa yang dicari itu dengan sebuah tambahan penjelasan yang mungkin. Karena sesungguhnya apa yang dimaksud di dalamnya latifun itu lembut dan penjelasan darinya itu agung. Ya. Oke, fine. Oke, lanjut aja ya. Saya kira cukup ya. Terus? Wa qala ba'dul awaili al-insanu alladzi la ya'lamu bi 'ainihi kasyajaratil muwarraqati la tamra laha. Wa qala akharu al-bakhilul ghaniyyu kal jabani al-quwwa. Wa qala akharu minas surati wal hayula yakunu ahaddu. Wa minas surati wal illatu yakunu al-idahu. Thumma qala wa hadha sahihun li'annahu la wujuda li syai'in illa bi suratihi wa hayulahu. Wa ammal hayula bi dzatihi fa ghairu mawjudatin wa kadzalika as-suratu. Fa kullu ma yaqumu qa'iman yataqawwamu bihima thumma yasiru dzalika al-mutaqawwamu suratan ukhra mahfudatan al-zahiru wal batin ila awwalaini alladzini huma al-hayula wa surah. Oke. Sebagian orang-orang yang terdahulu mengatakan manusia itu adalah orang yang manusia yang tidak mengamalkan ilmunya itu sebagaimana pohon yang subur yang tidak berbuah. Dan yang lain mengatakan bakhilnya orang yang kaya itu sebagaimana lemahnya orang yang kuat. Yang lain mengatakan dari bentuk dan hayula itu ada had atau ada batas atau definisi. Dari bentuk dan kausalitas itu ada idoh penjelasan. Oke. Ya, perlu saya jelaskan. Dari bentuk dan hayula itu ada apa? Di antara bentuk dan hayula itu ada apa? Jadi ambil contoh bentuk ini, surah ini kacamata. Ini surah. Kenapa dikatakan surah? Ya karena dia memiliki bentuk-bentuk ya seperti ini. Nah, ini surah. Kemudian yang satu itu adalah esensi dari kacamata atau substansi dari kacamata atau hayula dari kacamata.
Di mana itu? Anggap saja di sinilah, di otak saya. Ideas. Jadi ada ideas tentang kacamata. Dan di sini adalah bentuk kacamata. Lah, relasi antara keduanya ini itu ataupun penghubung antara keduanya ini atau garis penghubung antara keduanya itu adalah definisi. Gitu. Definisi itu masuk ke sini juga oke. Definisi masuk ke sini juga oke. Loh. Jadi definisi itu antara surah dan hayula. Jadi ada orang sholat gitu. Sholat itu fi'lus sholat. Kemudian di sini tentang konsep sholat. Nah, yang menghubungkan antara konsep sholat dengan orang sholat ini itu adalah definisi. Karena definisi itu separuh masuk konsep. Karena itu adalah rumusan. Tetapi rumusan ini tidak akan dikatakan sebagai definisi kalau tidak bisa mendeskripsikan tentang praktek sholat tadi. Contoh, ini orang sholat. Apa itu sholat? Sholat itu adalah makanan dari tepung. Ya, nggak cocok lah dengan orang sholat. Itu berarti definisi kamu tidak match dengan sholat ini. Meskipun kamu berpura-pura rasional banget di sini, gitu. Tapi kan donat kan, makanan kan yang lain, bukan ini, gitu. Gitu. Jadi kenapa definisi itu menjadi penghubung antara praktek sholat dengan konsep sholat? Karena definisi itulah yang menghubungkan antara ideas, dan ideas itu menjadi kuat atau menjadi kokoh ketika dia sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Gitu. Itu definisi. Jadi al-insan ma insan. Kemudian di sini insan itu apa? Itu ideas. Nah, menghubungkan antara ini konsep atau definisi. Al-insanu hayawanun. Begitu. Hayawanun itu jelas menunjuk kepada bahwa manusia itu bagian dari jenis hewan. Dan ini fakta. Karena dia hewan itu maksudnya apa sih, Pak? Ya makan, tidur, minum, habis itu dolanan, habis itu tumbuh, habis itu mati. Itu hewan. Itu loh. Berarti dia sesuai dengan fakta. Makanya relasinya begitu. Hayawanun natiq. Itu juga sesuai dengan fakta. Tapi konsep Anda kan menerima juga. Kalau sesuai fakta konsep Anda nggak nerima, ya bubrah juga. Gitu. Konsep Anda nerima begitu, tapi tidak sesuai dengan fakta, bubrah juga. Ini namanya as-surah, minas surah idal hayula, ada al-had. Nah, gitu. Gitu ya. Jadi nomor 2, minas surah wal illah. Jadi ada surah, ada illah. Contoh surah. Surah itu apa? Misalnya kamu berdiri. Nah, surah. Loh, kenapa kamu berdiri? Ya karena punya kaki. Makanya saya bisa berdiri. Oh, yang menjadikan kamu berdiri adalah kaki. Ya, bisa jadi seperti itu. Benar nggak? Yang menyebabkan kamu berdiri itu adalah kaki. Bisa jadi, benar. Itu kan Anda kayak semacam ada jarak antara berdiri di satu sisi dan elat sebab di sisi yang lain. Nah, itu akan ketemu antara berdiri kamu dengan ilat yang kamu presentasikan. Itu akan ketemu di apa yang Anda sebut sebagai al-idah, penjelasan.
penjelasan. Jadi pada saat yang sama, kamu tidak akan menjadi jelas. Tidak, ilat kamu dengan fakta kamu itu tidak akan klop kalau tidak ada penjelasan. Misalnya gini, hujan itu ada, hujan itu disebabkan oleh marahnya apa gitu, misalnya gitu. Ada mitos kan, hujan itu atau apa ya, halilintar itu malaikat lagi mecut misalnya. Nah gitu, halilintar itu terjadi karena malaikat lagi mecut opo gitu, misalnya contoh. Ada peristiwa halilintar dan elatnya itu pecut misalnya. Kamu bisa menjelaskan deh. Kalau kamu nggak bisa menjelaskan antara surah dengan elat yang kamu bangun, tidak jelas. Gitu. Kemarin itu dilalah saya melihat YouTube-nya Ningsih Tinampi. Orang Sidoarjo ya. Sidoarjo Mojokerto. Oh, Pasuruan. Bukan ikut Sidoarjo, bukan. Oh, saya kira Sidoarjo. Sama dengan Akil. Oh, saya kira Sidoarjo, bukan ya, Pasuruan ya. Ah. Ningsih Tinampi ini melihat surah bentuk, misalnya contoh perempuan yang sakit payudara atau sakit apa. Kemudian dia menjelaskan bahwa dia sakit itu disebabkan oleh tindakan dukun yang mencoba menyakiti dia, yang disuruh oleh si perempuan yang lain atau laki-laki yang lain, dan macam-macam contohnya. Waktu itu saya melihat beberapa tayangan itu. Atau saya waktu itu juga melihat ada satu perempuan datang, kemudian ini apa ini? Oh enggak, ini bolak-balik diperkosa sama Gondoruwo. Nah, gitu kan? Ini bolak-balik diperkosa sama Gondoruwo. Kemudian dia buktikan, dia buktikan elatnya itu, sebabnya itu. Dia buktikan. Pertanyaannya, apakah bukti-bukti ini, elat ini, sebab ini itu betul-betul dikatakan sebagai idoh atau tidak? Antara surah ini dengan ini. Jadi dialog dia dengan pasien, ketika pasien itu berubah menjadi dukun, menjadi Gondoruwo, menjadi jin, begitu. Jadi justru objeknya yang sakit ini dia sulap menjadi orang lain yang menjadikan dia sakit, gitu loh. Lah idoh ini apakah betul-betul merelasikan antara surah dan ilah atau tidak? Kalau menurut saya, penjelasan yang disimpulkan dari dialog antara Ningsih dengan pasien itu kan idoh, penjelasan. Itu tidak nyambung antara surah dengan ilah, nggak nyambung. Jadi masih ada jarak antara surah dengan ilah. Kalau begitu bisa jadi dua, yang benar itu surahnya atau yang salah ilatnya, atau yang benar itu ilatnya, yang salah surahnya. Misalnya surahnya apa? Saya gini, maaf ya, naudzubillah gitu. Saya misalnya kan begini kan, habis stroke misalnya, maaf ya. Insyaallah enggak, mudah-mudahan. Ini kan surah kan?
Yu ibu niki saya nah, oh niku sebabe ditemplok sama jin. Nah, ilat kan? Ilat. Ini surah kan? Terus mana bukti hubungannya? Idohnya mana? Set gitu. Saya ini yang begini, ini berubah menjadi jin. Itu loh. Saya yang begini nih berubah menjadi jin. Kemudian jin itu ngomong, kenapa kamu ini apa misalnya nyenggol Pak Azuri ngopo? Apa sebabnya? Nanti saya jawab, ya karena dia begini. Makanya saya senggol jadi dia begitu. Kalau gitu kembalikan. Ya, nanti saya kembalikan. Bisa jadi saya sembuh. Bisa jadi. Ingat, bisa jadi loh. Kenapa tidak bisa jadi? Saya sembuh. Nah, tapi ini bukan ilat, ini idoh. Antara surah dengan ilat. Pertanyaannya, apakah logis idoh ini? Menurut saya tidak logis idoh ini. Sehingga belum ketemu antara surah dengan ilat. Gitu loh. Nah, ini pembacaannya. Jadi surah itu bentuknya. Ilat apa? Ilat itu sebabnya. Surah itu kan terbentuk karena banyak ilat. Gitu loh. Misalnya surah ini bentuknya pisang keluar buahnya. Itu kan bentuk. Ini ilatnya apa? Ada nutrisi, ada udara, ada matahari, ada umur, waktu, sehingga dia keluar buah. Idohnya jelas. Tapi ketika saya tangannya miring, kemudian saya ke Guningsih, nah, ini sebabnya ilatnya apa? Nah, kena jin. Loh, mana argumen bahwa saya kena jin? Saya jadi jin. Loh, Ningsih begitu. Tapi antri ya. Antri betul. Belum nggak pernah dengar ya? Oh. Sempat dengar tapi nggak tertarik ikut. Iya. Jadi antri kayaknya itu. Iya, jadi sembuh ya bisa jadi sembuh. Tetapi tidak idohnya itu tidak nyambung. Mungkin ada faktor yang lain bisa jadi. Tetapi untuk logika rasional ya tetap nggak masuk begitu. Jadi meskipun buktinya dia, jadi ya di kalangan masyarakat yang awam, nah itu langsung jadi oke ya. Jadi ini yang dimaksud dengan wa minas surati wal illati yakunu al idoh. Kalau dari surah dan ilat tidak jelas idohnya, maka surah dengan ilat ini ya Anda mau menghubungkan dengan ilat tapi tanpa idoh ya nggak jelas, tidak clear gitu. Padahal surah ini mesti ada ilatnya, dan ilat itu mesti muncul dalam surah gitu. Sebab akibat itu tidak hanya konsep, tetapi harus ada dalam bentuk gitu kan begitu. Jadi kalau sebab akibat itu abstrak ya ngapain loh itu, nggak ada bentuknya kok gitu loh. Jadi ada makanya kemudian kenapa Allah itu al-illatul ula, penyebab pertama, tetapi tidak disebabkan kan begitu kan. Allah itu penyebab pertama, karena dia tidak berelasi dengan surah, tidak berelasi dengan bentuk, tidak membutuhkan idoh. Tetapi oke, sekarang jangan ningsih Pak, coba sekarang masuk ke Nabi Ibrahim kan begitu. Nabi Ibrahim dibakar ya, gitu.
Nabi Ibrahim dibakar. Misalnya kita clear aja deh bahwa Nabi Ibrahim itu dibakar. Itu surah namanya. Itu bentuk, itu peristiwa. Ada damennya gitu, atau ada kayunya, ada orangnya, kan begitu kan? Nah, ini bentuk proses pembakaran, proses pembakaran itu menjadikan sebab atau akibat jadi terbakarnya. Ini konsep ilat, gitu. Ilat ini. Lah, pertanyaannya, apakah kita menerima ilat ini atau tidak menerima ilat ini? Ataukah kita itu mengatakan bahwa surah ini betul-betul ada atau surah ini betul-betul tidak ada? Itu dua. Yang ketiga, kita itu idohnya itu di mana? Kita bisa punya idoh enggak? Kita punya penjelasan enggak? Lah, kita itu confuse antara mempertahankan kausalitas di satu sisi dan menempatkan kausalitas ini dalam idoh. Nah, ini problem. Maksudnya Nabi Ibrahim itu dibakar. Dan hukum kausalitas itu benar adanya. Tetapi dengan mukjizatillah, kudrotillah, kata teman-teman salafi. Nah, teman-teman salafi itu kalau kudrotillah, bolak-balik kudrotillah. Qadarullah. Lah, ini namanya idoh ini. Idoh ini sebenarnya menafikan ini. Padahal idoh itu fungsinya menghubungkan antara ini dengan ini. Ini problem. Jadi dia idoh tetapi menafikan ilat. Kalau idoh itu menafikan ilat, itu tidak fungsi menjelaskan surah, tetapi sedang mengkritik konsep ilat. Itu. Akhirnya problem. Kata orang, ya enggak lah, mesti terbakar, mesti ada sesuatu yang menjadikan dia menjadi tidak terbakar. Cuma kita tidak tahu lah, itu baru idoh. Cuman idohnya itu masih unclear, tidak jelas. Gitu. Bisa jadi dia katakanlah tertutup dan seterusnya. Ini idoh. Gitu loh. Jadi sebab akibatnya jelas, konstruksinya itu. Kalau tidak ada faktor lain, ketika dia kena api mesti terbakar. Gitu kan? Ada peristiwa dia terbakar, atau peristiwa orang yang kena api. Ini kalau peristiwanya benar dulu. Tapi tidak terbakar. Idohnya apa? Idohnya jangan menyalahkan ini. Gitu. Idohnya apa? Ini bukti historis. Misalnya ada lantai 25 ambruk, gitu. Kemudian ada bayi sudah 20 hari masih hidup. Jangan malah lagi-lagi langsung qadarullah gitu. Ya boleh-boleh saja, tapi itu ya bukan mainan kita lah gitu ya. Ya kalau gitu selesai aja gitu kan. Tapi logika kita, oh ini sebab akibat enggak berlaku, itu qadarullah. Enggak. Yang dimasalahkan bukan itunya. Gitu. Nah, ini maksud dengan hubungan minas surah ila al-ilm. Oke ya. Oke, ini penjelasannya agak panjang. Summa qala wa hadza sahihun annahu. Oke. Pak, kalau Yeah. teologi itu menafikan konsep kausalitas itu. Kata siapa? Iya. Ini kan cuma mengembalikan ke kodrat Allah Ta'ala. Lah itu makanya kita harus tahu sebenarnya siapa yang menggunakan konsep kausalitas,
siapa yang memahami konsep kausalitas dalam konteks yang berbeda dan siapa yang tidak menggunakan konsep kausalitas. Kita juga harus pahami antara konsep kausalitas di satu sisi dan konsep kudrah atau qadarullah tadi di sisi yang lain. Gitu. Konsep kausalitas itu manusiawi. Manusiawi itu kausalitas. Ada dimensi pengetahuan yang mengkonstruk di dalam diri manusia bahwa peristiwa tertentu disebabkan oleh peristiwa yang lain. Meskipun konstruksi pengetahuan itu tentu beda-beda. Sehingga kadar kausalitasnya itu antara dokter dengan ahli fisika itu berbeda. Kan begitu kan. Misalnya darah saya kok jadi biru. Betul-betul biru. Seorang ahli fisika dengan ahli kedokteran berbeda. Bisa jadi. Itu berarti kausalitasnya berbeda. Itu. Jadi murni itu adalah perspektif kemanusiaan. Tetapi kalau bahwa Allah itu punya takdir, iya. Jadi apa kalau begitu? Ya tidak bisa dikonfrontasikan. Qudratullah atau qadarullah, yaitu qadarullah. Kita jangan ikut-ikutan elat, jangan ikut-ikutan tidak adanya takdir. Begitu, tidak adanya kausalitas. Begitu. Kalau kamu berani silahkan berdiri di tengah jalan. Insya Allah kamu ketabrak. Gitu loh. Jangan berani-berani qadarullah di situ. Karena ini urusan manusia. Ya memang ditabrak betul lah. Sama truk tronton. Gitu. Ini kausalitas, ini manusia. Jadi fungsinya justru kausalitas dalam konteks manusia yang seperti ini itu justru untuk menjaga misalnya hifdzun nasl, hifdzuddin, gitu. Hifdzun nafas. Itu di situ logikanya begitu. Kamu nggak makan, ya lapar tenan loh. Jangan macam-macam kamu. Itu dalam konteks itu. Kamu harus makan. Makan itu akan hifdzun nafas. Loh, itu. Relasinya seperti itu. Kalau kita ingin mengatakan Allah itu qadir, itu orientasinya untuk Allah. Makanya studi tauhid itu harus tahu orientasinya kemana. Jangan tauhid itu semua orientasinya kepada Allah. Keliru. Tauhid itu tidak semua berorientasi kepada Allah. Ada juga berorientasi kepada manusia. Dan ini tidak bertentangan prinsip-prinsipnya. Contoh misalnya, kita belajar tentang Rasul. Kita mempelajari iman kepada Rasul. Kita melogikakan Rasul. Ya kita sedang membangun pemahaman tentang Rasul. Bagaimana cara logikanya? Ya silakan apa. Tapi jangan dicampurkan antara logika yang sedang Anda bangun untuk memahami Rasul dengan logika Anda memahami malaikat. Akan kacau nanti. Seakan-akan itu parameternya, logikanya sama. Antara iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman malaikat, iman kepada Quran, iman kepada iman kepada Quran. Quran ini kalamullah. Kalamullah ngono. Yang dalam bentuk kertas. Nah, ini mana? Kamu sedang berorientasi kemana? Apakah Anda berorientasi pemahaman Al-Quran untuk menguatkan qadarullah tadi? Ataukah untuk memahami eksistensi daripada Al-Quran itu sendiri? Kalau Anda ingin memahami eksistensi Al-Quran sebagai Al-Quran, maka Anda mau tidak mau harus mengatakan bahwa dalam Al-Quran itu ada dimensi-dimensi yang bersifat sangat manusiawi dan historical. Seperti harokat, seperti tanwin, seperti sukun, seperti rengget-rengget. Apa rengget-rengget begini? Itu. Shin itu kan telu ngene apa rengget apa jenenge.
Kan itu ba itu satu. Itu sangat historical. Kalau historical bagaimana relasinya dengan kalamu? Ini sangat kompleks. Kalau kamu mempertentangkan keduanya menjadi problem. Gitu. Ini satu contoh bagaimana seperti itu ya. Jadi caranya begitu. Caranya kita harus oke. Berikutnya. Summa qala wa hadza sahihun li'annahu la wujuda li syai'in illa bi surati wa hayulahu. Kemudian yang lain mengatakan hal ini merupakan kebenaran karena sesungguhnya tidak ada keberadaan bagi sesuatu kecuali dengan bentuknya dan hayulannya. Fa'amal hayula bidatihi fa ghairu mawjudatin. Adapun hayula dengan zatnya sendiri maka itu bukan yang diadakan. Wakadzalika as-surah, begitu pula bentuk, maka tiap-tiap sesuatu yang berdiri dengan benar-benar berdiri, ya taqawamu itu menjadi keajekan bihima dengan surah wa hayula, tsumma yasiru dzalika mutaqawamu, kemudian keajekan itu menjadi surah yang lain atau bentuk yang lain yang dijaga baik dohir maupun batinnya. Ilal awalaini, pada dua awal, yaitu al-hayula wa surah. Oke. Apa? Kemana kamu baca ini? Coba. Mungkinkah teori evolusi Darwin itu bisa masuk? Evolusi. Jadi sangat evolusi, gitu. Bahwa eksistensi sesuatu atau something itu being itu terdiri dari substansi dan matter dan substansi, materi dan substansi, gitu. Lah, materi dan substansi ini kemudian membentuk yakumu qaiman. Dia membentuk satu bentuk yang lain, satu yakum gitu ya. Nah, pada saat yang sama kemudian summa yasiru dzalikal mutaqawwim suratan ukhra. Dia akan melahirkan bentuk yang lain. Gitu. Jadi teori yang namanya menciptakan itu tidak kemudian pahami saya ciptakan tanah cek gitu. Oh, ini jadi manusia. Enggak gitu. Itu kan? Ya kan? Ya maaf saja ini agak dekat kepada teori evolusi, agak dekat dengan teori. Mungkin kalau pernah membaca teori evolusi Darwin dan pertentangannya dengan siapa yang dari Sumatera itu, yang di Turki atau di mana itu, yang menentang evolusi Darwin. Siapa itu? Ya, yang mengikuti pengikut tarekat siapa? Dia mengatakan bahwa sebenarnya seperti ini, manusia itu bukan dari kera. Iya. Tetapi masalahnya kera itu bukan substansi, kera itu surah gitu. Kata dia manusia itu dari asam amino. Nah, dia menelusuri asam amino dalam air mani. Begitu yang paling menentukan kehidupan itu asam amino. Misalnya. Tetapi ingat asam amino itu juga surah loh. Jadi dia tidak pakai filsafat, dia biologi murni. Asam amino juga surah. Begitu. Ada substansi yang lain yang menjadikan surah bentuknya asam amino. Begitu. Bisa enggak? Loh, kayaknya enggak ada deh asam amino itu ya paling awal. Ya enggak bisa. Kenapa? Karena dia ada bentuknya. Ada molekulnya di situ. Konstruksinya molekul itu ada yang ada substansinya. Gitu.
yang menjadikan dia bermolekul. Loh, gitu. Jadi logikanya itu bukan manusia melahirkan manusia, dipastikan. Bukan. Tetapi surah sama hayula itu melahirkan surah yang lain. Begitu loh. Jadi kalau hayulanya kan ya sesuatu yang ghairu maujudah gitu loh. Jadi abstrak sekali. Gitu. Bisa jadi hayula yang pertama atau hayula yang kedua, wallahu alam. Tetapi yang jelas strukturnya begitu. Surah sama hayula menjadikan surah yang lain. Surah sama hayula menjadikan surah yang lain. Gitu. Jadi ayah saya sama ibu saya itu bukan dia melahirkan saya. Karena ayah sama ibu juga surah. Kan begitu. Itu kan surah juga. Jadi hayulanya yang ini. Hayulanya something others. Sesuatu yang ghairu maujudah, tidak berwujud. Begitu. Tapi bahwa ini kemudian melahirkan surah yang lain, iya. Jadi struktur evolusi itu bisa jadi seperti ini. Tinggal sejauh mana Darwin itu memahami konsep substansinya di mana gitu. Jadi fa kullu ma yaqumu qa'iman yataqawamu bihima. Jadi sesuatu yang eksis kokoh dalam sebuah struktur yang terikat antara surah dan hayula, maka dia akan membentuk surah yang lain yang dijaga zahir dan batinnya. Ilal awwala alladaini, ya kembali lagi kepada surah dan hayula. Jadi abstraknya begitu, konsepsinya seperti itu. Sekali lagi, inilah metafisika di satu sisi dan fisika di sisi yang lain yang bertemu. Metafisikanya di mana? Di hayula. Fisikanya di mana? Di surah. Nah, ini tidak berseberangan. Lah kadang-kadang orang itu, Pak Zuhri kan nggak jelas tuh. Pak Zuhri kan ngomongnya kan hayula itu ada, tapi seperti apa nggak jelas kan. Lah itu yang menjadikan orang nggak suka metafisika. Nggak suka metafisika. Kalau begitu nggak jelas itu. Kalau begitu saya yang konkret saja. Kembali lagi kepada biologi, begitu, biologi, fisika. Kalau konteks Darwin misalnya, saya tidak mau metafisika. Maksudnya fisika saja. Nah, boleh kamu kembali lagi situ, tetapi akan timbul lagi nanti persoalan-persoalan yang bersifat abstrak, bersifat metafisis, begitu. Ketika dikejar, begitu. Sesungguhnya apa substansi dari teori evolusi itu, begitu, atau teori penciptaan yang ala agama misalnya, itu kembali membutuhkan dimensi metafisika. Oke ya, jadi ini agak terlalu melenceng jauh. Summa ala hasbi ma'alaihi surah. Summa ala hasbi ma'alaihi surati fi hadzal mutaqawwami yakunu syarafun jawharihi li'annahu yastafidul li'annahu yastafidul bisatota li'annahu yastafidul bisatota minas surati
minal hayuli Hayul. minal hayula wadhalika ala hasbi ma alaihi hayulai fihi yakunu bi'atun jauharu jauharihi wasailani unsurihi. Oke. Kan gini kan. Jadi surah hayula yakumu yataqawamu itu mengikat di dalam dirinya, kemudian melahirkan surah yang baru. Nah, itu surah ukhra mahfudzatul dzahir. Begitu. Tetapi kemudian dia mengatakan summa ala hasbi ma alaihi surah. Kemudian atas perspektif yang harus kita bangun dari dimensi surah. Nah, begitu loh. Jadi kita melihat yang namanya apa istilahnya, anggaplah ini kacamata yang memiliki surah dan hayula. Begitu. Kita lihat dari sisi surahnya. Summa ala hasbi alaihi surah. Kemudian wahadal mutaqawwimu yakunu syarafu jauharihi li'annahu yastafidul bisarah minas surah. Ketika kita melihat dari perspektif bentuknya, yang mengokohkan surah ini jelas adalah kemuliaan substansinya yang menjadikan yastafidu, yang memekarkan, yang menjadikan adanya bisatoh. Begitu. Bisatoh itu apa? Bisatoh itu ya keluasan, kejembaran yang melahirkan surah. Jadi kalau kita lihat dari perspektif surahnya, dia memungkinkan untuk menjadi kacamata karena ada ideas yang syaraf gitu, yang melahirkan dia kacamata. Itu min syarafi jauharihi alladzi li'annahu yastafidul bisata. Li'annahu, karena sesungguhnya syarafu jauharihi itu yastafidu, memberi faedah opo syarafu jauharihi al bisata ing memberi faedah pada lahirnya bisata, kejembaran, keluasan, ataupun ya minas surati, dari bentuk. Ini maksud saya ingin mengatakan bahwa logika tentang dimensi surah dan hayula itu sebenarnya sangat berkait antara keduanya, tidak bisa dipisahkan. Gitu. Coba sekarang, wadzalika ala hasbi ma alaihil hayula fihi yakunu di'atu jauharihi wasilanu ansurihi. Dari perspektif apa yang dia pahami sebagai konsep atau ideas, yaitu muatan ideas tentang substansi ideas dan unsur-unsur dalam ideasnya. Itu artinya apa? Bahwa dia ingin mengatakan bahwa jauhar atau hayula itu juga terstruktur di dalam unsur-unsur atau dalam unsur-unsur tertentu. Contoh apa Pak strukturnya? Dalam unsur hayula atau ideas. Ya pertama misalnya wujud ada. Ini harus masuk ini. Dalam konsep hayula. Selain ada, apalagi misalnya ide, gagasan, itu juga harus masuk. Itu salah satu unsur. Apa bedanya ideas sama gagasan? Ideas itu wujud yang bersifat mutlak, yang universal, yang melahirkan kemungkinan adanya ideas. Wujud atau ada itu adalah wujud yang universal yang melahirkan ideas.
Ideas itu konsep-konsep. Itu berelasi dengan wujud. Dan ini unsur di dalam itu. Anda coba mengatakan hitam. Hitam, Anda bayangkan hitam. Hitam itu hitam. Wujud. Ideas. Hitam. Coba mana hitam? Ini hitam. Nah, ini bukan wujud sama ideas lagi nih. Ini sudah kopiah hitam. Ini suro. Loh. Berarti kan beda kan? Hitam dengan kopiah hitam. Kalau ini suro. Kalau suro hasbima yakumu fihi al-bisato yastafidul bisato. Tapi kalau ideas tadi jauh hayula tadi yaitu halahas bima alaihi hayula bihi yakunu di'atu jauharihi wasilanu unsurihi. Jadi berjalan tadi unsurnya tadi itu. Ada hitam, ada konsep, ada. Kalau nggak ada, kamu nggak bisa ngomong hitam. Kalau kamu nggak ngomong konsep, nggak bisa kamu ngomong hitam. Ada saja. Iya kan? Jadi ada konsep itu ideas dan ada. Baru kamu bisa ngomong hitam. Itu hayula. Secara sederhana. Ini masih kayak gini nih masih dikritik lagi nih. Jauh. Ini baru klasik soalnya. Gitu. Ini kamu bicaranya sangat klasik di filsafat. Kita akan menemukan banyak. Gitu ya. Jadi oke. Ada pertanyaan? Boleh kalau bertanya. Oke. Bedanya kalau itu kan ideas, Pak. Kalau istilahnya realis itu di sebelah mana? Realis. Apa ya? Realitas. Iya, realitasnya itu di sebelah mana ya? Kalau realitas itu Haditnya realitas itu ya pada suro. realitas pada suruh. Pada suro. Tetapi bicara realitas itu kita bicara realitas itu ya lebih kepada fakta-fakta di lapangan, konteks sosial, itu realitas. Jadi mindsetnya itu lebih kepada sosial, diskursus sosial itu baru realitas. Kalau realis itu realitas juga, realism, ya realitas. Tetapi diskursusnya bukan sosial, tetapi literatur, art, seni, realis, gitu. Jadi sama, tetapi beda-beda, gitu. Nah, kalau filsafat, ya boleh-boleh saja masukkan realitas itu masuk ke filsafat, tetapi menjadi filsafat ilmu-ilmu sosial. Nantinya apa itu realitas menurut filsafat? Tetapi realitasnya ini karena ini ruang sosial, maka menjadi filsafat sosial. Itu jadi seperti itu. Itu strukturnya beda. Oke, masih ada. Fakullu hayawanin Fakullu hayawanin ghairuna fakullu hayawanin ghairinatin adimun li syarafi surati wa kullu hayawanin natikin wajidu li syarfi surati illa innan nafiqa natiqani nafiqun fil dzurwati wa nafiqun fil wasati falladhi fil dzurwati al
al ajramun natiqatul hayyatun nayyirati al uluwiyati waladhi fil wasatil al insanu waladhi fil wasat al insanu alladhi qad hawa bihaddihi maknan nutqi. Oke, sampai situ dulu. Maka setiap hewan yang tidak bernatik itu tidak memiliki kemuliaan surah. Nah, iku adimun. Itu adimun, itu tidak ada Li syarafis surah bagi kemuliaan asurah. Nah, ya. Jadi ya gitu ya. Ini hayawan yang tidak bernalar. Jadi ini persoalan konsep ada dan tiada. Gitu loh. Yang ada adim atau wajid begitu. Yang adim itu, atau ini mungkin bahasanya peniada begitu ya. Tetapi bukan, maknanya bagi saya bukan peniada, tetapi ya memang tidak ada. Jadi fakullu hayawanin ghairu natiqin, yang tidak natik iku adimun, dianggap sebagai tidak ada, li syarofin surati, karena kemuliaan dari bentuknya. Kenapa jadi khobar, atau logikanya gimana gitu? Adimun itu jadi khobar. Jadi fakullu hayawanin ghairi natiqin iku adimun, menjadi peniada. Anggap aja peniada itu ya tidak ada. Li syarofis surati, karena kemuliaan surah. Contoh misalnya, ini tesis yang pertama. Tesis yang kedua, wa kullu hayawanin natiqin wajidun li syarofis surah. Kullu hayawan yang natik iku wajidun, ada, li syarofis surah, karena kemuliaan surah. Pertama, saya menyimpulkan bahwa surah itu syaraf, gitu loh. Surah itu syaraf. Apakah itu bentuknya anjing yang melet-melet terus, atau yang yalhas gitu kan dalam Al-Quran, ataukah bentuknya seperti hewan yang babi apalah begitu, yang kadang-kadang orang nggak suka, itu kan surah. Tetapi konsepnya di sini dia ingin mengatakan surah itu syaraf, surah itu mulia, bentuk itu mulia, gitu. Jadi ada pohon yang bentuknya, ada bunga yang baunya juga nggak enak, ya tetap aja surah itu harus syaraf, konsepnya gitu loh. Konsepnya itu syaraf begitu. Jadi saya ingin mengatakan bahwa surah itu syaraf, mulia gitu. Itu satu tesisnya. Kemudian yang kedua, dia bisa jadi adim, bisa jadi wajid. Tetapi baik adim maupun wajid itu sebenarnya bukan berarti dia tidak ada atau dia ada. Kalau ada itu wujud. Kalau wajid itu nemu, tapi barangnya sudah ada. Saya nemu HP, HP-nya sudah ada, saya baru nemukan. Itu namanya wajid. Ini kalau adim atau wajid, fa'il bimakna masdar lo ya. Jadi saya wajid sama adim itu bagi saya bukan fa'il, tapi kedua-duanya masdar. Jadi wajid, saya menemukan ini, nemu ini. Penemuan ini bukan berarti ini tidak ada atau bukan berarti ini ada.
Itu cuma penemuan aja. Bisa jadi ininya sudah ada lebih dahulu, kan begitu. Saya menemukan. Atau adim, tidak ada. Tidak ada yang namanya bla 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 gitu. HP tahun 60-an. Nggak ada HP. Adim. Loh. Yang adim tidak ada itu karena ghairi natik. Gitu loh. Fakullu hayawanin ghairi natik, setiap hayawan yang tidak natik itu menjadi adim. Karena dia tidak natik, jadi adim. Gitu loh. Kamu, maaf jangan kamu, saya tidak tahu ini ada emas karena saya tidak tahu ini ada emas. Jadi karena saya tidak bernalar bahwa ini emas, saya tidak tahu ini emas. Padahal surahnya emas ini bagus. Jadi fakullu hayawanin ghairi natik adim. Karena saya ini ghairi natik, bodoh, makanya ini opo iki? Ini cuman bata opo emas. Yo bata yo mulia untuk bangun rumah, emas opo meneh. Kan begitu. Tapi karena saya tidak natik, ghairi natik, makanya iki opo singkir wae. Gitu. Gitu kan? Kalau saya natik, saya kan hayawan. Itu kamu hayawan. Saya hayawan tapi natik. Iki opo? Emas, wajib. Iki opo? Berlian, wajib. Kan begitu. Iya, kenapa di mana di Lombok atau di mana di tambang mana? Sumbawa juga. Newton ya? Apa? Di mana? Sumbawa apa ya? Sumbawa apa? Yang rebutan Newmon itu. Di mana itu? Sumbawa. Sumbawa ya? Tuh. Apa? Kamu pakai parang mau rebut emas Newmon di Sumbawa itu. Kamu adim loh. Nggak bisa tahu mau ngapain. Karena kamu ghairu natik. Ya tetap aja kamu nggak bisa. Gitu loh. Orang lain yang bisa. Apakah itu natiknya itu kekuasaan ataukah natiknya itu ilmu geologi? Yang jelas kalau dia natiknya geologi dapat emas. Kalau natiknya itu kekuasaan, dia dapat lobby, dapat fee. Kan begitu. Rakyat yang ghairu natik dapat apa? Enggak dapat apa-apa lah. Begitu. Ini fakullu hayawanin ghairi natikin adim. Dia menjadi penutup semua. Begitu. Begitu ya. Jadi itu pemahamannya. Jadi tidak. Berarti sesuatu itu ada karena ada orang yang berpikir gitu Pak. Iya. Dalam hal meter sama substansinya. Iya. Meter substansinya itu apa? Meternya itu syaraf. Strukturnya syaraf. Iya. Tai sapi juga syaraf. Kalau kita tidak tahu, dia biarkan aja. Karena mereka tahu, maka jadi pupuk. Natik wa wajid, maka syaraf. Dia tetap syaraf sebenarnya. Dan itu banyak sekali yang kita pahami dalam konteks sosial. Apa saja itu dari macam-macam. Dari rumput, dari ilalang, dari pepohonan, dari semak-semak. Kita tidak tahu jadi dan seterusnya gitu ya. Ini nah, kemudian illa sesungguhnya kecuali ataupun dia menjelaskan jadi bisa jadi Allah begitu juga ini illa ini itu biasanya illa gitu ya. Enggak tahu illa dari mana begitu. Ya, agak susah juga kalau illa kecuali dari mana kecuali ke ujung-ujung dari kecuali begitu. Innan nafiqoni kecuali bahwasanya an-natik
nalar itu ada 2 nalar natiqon. Yang pertama natiqun fidurwati, itu natik di dalam puncak, pada puncak. Yang kedua wa natiqun fil wasati, dan natik di tengah-tengah. Waladhi fiddarwati, maka bagi yang di puncak, natik yang di puncak itu al-ajromu an-nafiqatu, itu tubuh yang bernalar, ajirim yang bernalar, al-hayatu yang hidup, an-nayiratu yang bersinar, al-uluwiyat itu yang tinggi, yang luhur, yang tinggi. Waladhi fil wasati, dan yang di tengah, al insanu, yakni manusia, alladhi qad hawa, yang telah mengandung bihadihi, dengan hadnya, makna nutqi, yakni makna nalar. Wa yadharu minhu, dan tampak darinya, hadal makna ini, fitorfaini, dalam 2 sisi, dalam 2 ujung. Bil fitrati, dengan fitrahnya, allati lahu, yang baginya. Fa innahu, maka sungguhnya insan yahissu itu merasa, wa yaqilu, dan berakal. Wal akharu biryadati al mahmudati, dan yang lain itu dengan gerak tubuh, dengan latihan al mahmudati, yang terpuji. Wal ulful hasani, dan ulful yang lembut dan bagus. Wal ikhtiyaru al jayyidu, dan usaha yang baik. Wal qabulut daimu, dan penerimaan yang langgeng. Oke, jadi sekali lagi, menurut saya bukan illa tapi ala. Ketahuilah annan natiqani gitu. Yang bernalar itu 2. Ada proses penalaran itu di paling ujung, dan ini bukan manusia sebenarnya, tetapi itu ideas. Jadi sekali lagi itu ideas. Jadi ideas itu hidup di situ. Dan ini justru yang paling utama gitu. Dia terstruktur di dalam ajrom an-natiqah, jirim itu yang menyerupai jasad begitu, tapi natiq hayah, dinamis, hidup, an-nirah, bercahaya, al-uluwah. Itu jadi struktur nalar yang di luar jangkauan manusia, yang apa di sini. Itulah yang dimaksud dengan, kalau dalam contoh misalnya ya, kalau dalam maaf saja karena kita belajar filsafatnya harus itu kan. Contoh misalnya Immanuel Kant. Kita tahu kan Immanuel Kant. Immanuel Kant itu membagi reason itu ada applied reason, ada pure reason. Nalar yang terapan. Kalau nalar yang terapan itu ya kamu makan itu karena ingat, oh gitu ya cara makannya. Jadi kamu nengok makan ya, kamu jadi makan. Ada di situ. Itu makanya kemudian walladzi fil wasat al insan alladzi qad hawa bi haddihi ma'na nutq wa yadharu hadzal ma'na fit tarfaini bil fitrah wal akhar bir riyadah. Ini applied science, applied reason.
Jadi yang satu fitro, yang satu riyadhah. Oh, Mas Aktu cara makan kayak gitu ya. Saya juga ikut cara makan. Jadi saya bisa makan. Saya tahu tentang makan karena saya mengikuti. Ada riyadhah, ada fitro. Gitu. Oh, cara ibu berjalan kayak gitu ya. Jadi saya berdiri sebagai bayi. Fitro, ada riyadhah. Tuh, applied reason. Itu wasat. Tetapi ada juga yang al-ajram wanatiqun tadi itu natiqun fi dzarwati. Al-ajram an-natiqu al-hayy an-niru al-halawi. Ini yang tinggi. Contohnya mana? Kata Immanuel Kant ya. Ini Immanuel Kant ini. Tapi saya terjemahkan mungkin salah. Tapi justru lebih mudah menggunakan cara Immanuel Kant. Yang natiqah, yang apa? Di mana? Apa itu terjadi? Saya, kamu meyakini Tuhan itu ada. Tuhan itu ada. Nah, ini nalar saya yang mana ini tidak mudah nempel di sini loh, Mas. Itu pure reason. Karena yang dinalarkan juga bukan sembarangan nih. Ini bukan sembarangan, ini enggak sembarangan. Bahwa meyakini Tuhan itu ada, itu konstruk dari reason yang pure. Gitu loh. Ya mungkin sederhananya sih, mungkin saya keliru. 1 + 1 sama dengan 2. Kamu mengatakan kebenaran 1 + 1 sama dengan 2. Logika yang mana yang dekat ke situ? Nah, susah loh itu. Itu pure reason. Jadi natiq yang al-ajram hayatun niratun. Tuh. Yang uluwiyah. Tuh, gitu. Pure reason. Jadi ini saya menggunakan penjelasan. Mungkin saya salah, tapi gampangannya seperti tadi. Artinya apa? Orang yang mengargumenkan bahwa Tuhan itu ada, itu tidak keliru. Itu loh, karena struktur otak, nalar, itu ada nalar yang natiqah uluwiyah tadi, ada yang natiqah wastiyah. Itu. Jangan samakan. Mana buktinya Tuhan ada? Mana coba? Kakinya mana coba? Itu wastiyah itu. Dia itu yang tanya kayak gitu tuh bodoh, bukan lebih pinter. Hati-hati loh. Mana coba ini? Kayak dulu PKI katanya. PKI itu menertawakan Tuhan, menjadikan Tuhan seperti apa gitu. Seakan-akan Tuhan itu iso dinyek-nyek ngono kuwi lho, jarene PKI ngono kuwi. Ya, mereka bodoh mengargumenkan Tuhan dengan wasatiyah, dengan riyadhah, dengan ini ya keliru dia. Keliru. Ya, orang PKI Indonesia bodoh-bodoh dalang, ketopraan, para sinden kan ngono. PKI kuwi sing alim-alim kan enggak. Sing politisi pinter kayak Tan Malaka bukan untuk PKI tapi gerakannya. Loh gitu. Aidit itu ininya. Soekarno itu gerakannya. Bukan kepada ajaran-ajaran yang bodoh kayak gitu. Tapi di tingkat masyarakat jadi guyonan, jadi sindir-sindiran antara kiai karo sing dablek iki sing tukang nyolong karo sing tukang ketopraan iki lho. Apa meneh Jawa Timur kan ngono, ketopraan iki musuhe kiai. Kiai nyindir tukang ketopraan nyindir kiai. Terus iku nganti saiki. Ya lumayan saiki wis beda lah. Sing bangsane sapa jenenge? Sing masih itu. Hah? Sing masih hidup itu loh. Sing dari ustadz saiki kiai. Sing biyene siapa sih?
pelawak, ketoprak. Sapa jenenge? Wong Tegal niku. Ora sing Madiun apa Ngawi. Masih hidup. Di calon PKB dulu di waktu era siapa? Oh iya, iya. Di PKB juga aktif. Itu kan ketoprak, itu kan bangsane orang-orang ketoprakan, orang-orang di sandiwara, orang di apa istilahnya yang jorok-jorok, yang apa itu kan representasi PKI dulu itu yang nyindir kiai gitu. Sementara ini kiai ini sok suci gitu kan, menyindir orang ini. Ya maksud saya ketika Tuhan dilakonkan gitu kan, biyen kan PKI kok ono ketoprakan PKI apa lakone Gusti Allah mati. Loh, mereka melakonkan itu coba. Zaman PKI dulu itu 50-an, 60-an. Itu kayak ingin menertawakan kiai gitu loh. Ingin menertawakan itu. Dari dalam konteks sosial ada gesekan sebenarnya di masyarakat. Ada gesekan, ada pengaruh, mencari pengaruh di masyarakat. Sebenarnya yang lebih eksis itu kami atau kamu. Kamu mewartakan Tuhan, saya menertawakan Tuhan. Kan gitu kan, di fakta di lapangan. Tapi di tingkat yang paling tinggi kan mereka menjadi gesekan untuk politik antara pengaruh Amerika sama Uni Soviet kan pada tahun 50 setelah Perang Dunia Kedua, dan ini masuk ke Soekarno juga kan gitu kan, blok barat dan blok timur kan gitu. Tapi sebelumnya juga ketika terjadi gesekan sebelum merdeka juga sama sebenarnya. Bagaimana orang-orang pro komunis di Eropa yang menginginkan Indonesia merdeka dan kapitalis yang menginginkan Indonesia bagian dari Belanda, itu juga gesekan itu dan seterusnya. Jadi konstruksinya kita tapi maksud saya ini satu pemahaman yang mungkin keliru tetapi mudah sekali untuk kita contohkan. Kita menggunakan apa yang dibangun oleh Immanuel Kant tentang konsep akal terapan dan akal murni itu, sehingga terjadi seperti ini begitu. Oke, sudah cukup ya, sudah cukup ya. Sampai mana tadi ya? Oke, mari kita akhiri pertemuan.